kan ada waktu itu sempat dibahas mengenai Trinitas ya, apa gimana tadi itu? Nah itu tuh kan ada yang menyebut dalamnya ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Suaranya bisa dikecilin nggak? Dibesarin nggak, Bisti? Masih kecil nggak? Ini boleh, bagus, suaramu bagus. Silakan. Saya tuh mau nanya, apa sih yang dimaksud dari Putra, Roh Kudus, dan Bapa dalam satu jiwanya Yesus? Terus kan dalam Yohanes pasal Yohanes pasal berapa tadi itu ya? Pasal 10 ayat 30 itu kan menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu maksudnya gimana? Ya, silakan Kak Sophie. Ini pertanyaannya yang ini kali ya. Apakah yang dimaksud ya? Bapa, Putra, Roh Kudus dengan jiwanya Yesus katanya? Nah, ya sama yang Yohanes pasal 10 ayat 30 itu yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, aku jelaskan kamu Trinitas singkat ya. Singkat saja. Yang pertama, doktrin Trinitas gereja. Itu kamu jangan bingungkan dulu dengan doktrin ketika Tuhan itu nusul jadi manusia. Ya. Doktrin Trinitas itu 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Jadi iman kami, ya, Trinitas, itu adalah bahwa Allah yang Esa, di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat firman yang kekal dan roh Allah yang kekal, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu Trinitas. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau kamu tanyakan dulu tentang Trinitas, baru kita nanti move on ke aku dan Bapa kami adalah satu. Kan itu berarti dalam satu panggilan Tuhan Yesus itu berarti ada 3, Bapa, Putra, dan... Kita jangan ke Yesus dulu, aku belum masuk ke Yesus nih, baru bahas Trinitas. Trinitas itu bukan, Yesus itu namanya doktrinnya Kristologi, yaitu ketika Sang Firman menjadi manusia. Nanti jangan Yesus, kau lupakan dulu Yesus. Kita bahas dulu iman Kristen Trinitas. Trinitas itu bicara Allah yang Esa yang kita sembah. Di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi doktrin Trinitas itu bukan doktrin mengenai berapa jumlah Allah. Orang Kristen nggak menghitung jumlahnya Allah. Kalau kamu baca di dalam Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Allah itu mempunyai 7 roh. Rohnya 7. Kalau orang Kristen menghitung jumlah Allah, 7 tambah Bapa tambah Firman, apa kesebelasan kita? Allahnya jadi kesebelasan sepak bola. Gak bisa ya. Jadi doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah. Kita nggak nanya Allah tuh jumlahnya berapa. Roh itu nggak bisa dihitung, Dek. Di dalam prinsip teologi Yahudi, Allah kita itu satu yang tidak terhingga atau satu yang tidak terbilang. Artinya dia itu tidak bisa dihitung. Allah kita bisa jadi berapapun yang dia mau. Kalau kamu nggak percaya, baca Kejadian 18. Allah kita jadi 3 orang manusia laki-laki di situ. Allah kita menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki. Dan ketiga-tiganya berfirman bersamaan, bergerak bersamaan, menurunkan hujan api dan belerang atas Sodom dan Gomora bersamaan. Saya bisa tunjukkan kamu Allah kita jadi 3 di dalam Kejadian 18. Sekarang kamu ngerti dulu nggak bahwa yang namanya Allah yang kita sembah itu kamu nggak bisa hitung. Allah itu bukan bilangan 1, ada 2, ada 3, enggak. Di dalam konsep mindset Yahudi, Allah itu disebut Ensof. Kamu tahu nggak arti kata Ensof? Ensof itu artinya satu yang tidak terbilang, satu yang tidak terukur, satu yang tidak bisa ditimbang. Allah di dalam konsep Alkitab itu disebut dengan roh. Roh itu dalam bahasa Yahudi itu artinya angin atau nafas. Sekarang saya tanya, angin bisa dihitung nggak? Tidak. Nggak bisa. Gimana sekilo angin, tergantung wadahnya. Ya, Allah itu disebut seperti angin, ruah. Allah itu roh itu artinya angin. Karena Allah itu pertama dia tidak punya wujud, dia nggak berbentuk fisik, dia nggak punya wujud fisik. Yang kedua dia nggak bisa dilihat. Yang ketiga dia maha hidup. Roh itu artinya nafas Allah. Yang keempat dia nggak bisa dihitung, nggak bisa ditimbang, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah, nggak bisa dibagi. Persamaan matematika tidak bisa kamu kenakan ke dalam sesuatu yang bersifat non materi.
Saya kasih kamu contoh. Kalau sesuatu itu bisa dihitung, misalnya kalau kita mengatakan ada itu sesuatu materi, ada 3 bakpao, ya di surga bakponya turun 1, di surga tinggal 2 bakpao. Itu kalau Allah kita fisik atau materi. Tapi kalau kemampuan saya membuat bakpao, ya, saya ajarkan ke kalian, ya ada 1000 orang nih di TikTok ini, saya ajarin kalian bikin bakpao. Apakah kemampuan saya membuat bakpao habis, Dek? Saya jadi goblok? Enggak. Kenapa? Karena itu bersifat non materi. Jadi kamu harus tahu bahwa Allah itu berdiam di dalam dimensi yang kita sebut dengan dimensi roh. Dalam dimensi roh itu sesuatu yang metafisika itu nggak bisa dihitung, ya. Kecuali Allah kita itu fisik, ya. Fisik itu hanya materi, dia seperti materi. Itu baru bisa dihitung. Kalau saya punya 5 bakpao, saya bagi 1 ke Mikana, saya bagi 1 ke Billy, saya bagi 1 ke kamu, saya bagi 1 ke Fernando, habis bakpao saya. Kalau itu berupa materi. Tapi kan Allah itu metafisika, berupa roh, kamu nggak bisa hitung gitu loh, ya. Nah ini kamu harus tahu dulu prinsip Allah yang kita sembah. Nah, doktrin Trinitas itu bukan doktrin bicara Allah jumlahnya ada berapa. Kita tahu Allah cuma 1 yang kekal, ya. Orang Kristen tidak sebodoh itu. Tetapi Allah yang satu-satu itu yang bagaimana gitu loh. Allah yang Esa itu yang bagaimana, itulah yang dijabarkan dalam doktrin gereja yang disebut dengan Trinitas. Jadi doktrin Trinitas itu bukan mengenai Allah jumlahnya berapa, bukan. Di dalam Alkitab Allah itu rohnya aja ada 7. Ya, Allah mengatakan dia punya 7 roh. Nah, Allah yang kekal, ya di dalam dia tuh dapat firman. Firman itu logos. Logos itu bukan perkataan, tetapi ilmu pengetahuan. Ya, saya berkali-kali mengatakan kata logos, firman. Ya, itu contohnya kata biologi. Di dalam kata biologi itu terdiri dari 2 kata, bios dan logos. Saya tanya kamu, kata logos yang ada di dalam kata biologi, apakah artinya perkataan tentang alam? Tidak. Artinya ilmu pengetahuan tentang alam, betul? Ya. Ya, jadi logosnya Allah, itu artinya hikmatnya Allah, kecerdasan Allah, logikanya Allah, nalarnya Allah. Itu artinya logos. Dan itu tidak diciptakan, sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah. Makanya iman kami Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah logos, pikiran Allah, hikmat Allah. Dan logos atau pikiran Allah itu ada bersama dengan Allah sejak kekal di dalam diri Allah. Dan logosnya Allah adalah Allah itu sendiri, Dek. Betul nggak? Kayak perkataan saya ini, apakah ini bukan Sofiatul? Perkataan saya pasti saya dong. Nah, logos ini ketika keluar menjadi satu perkataan itu disebut lego di dalam Alkitab kita. Lego itu hanya kata-kata yang keluar merupakan ekspresi daripada logos kita. Sampai sini ngerti? Ya. Ngerti ya? Jadi Yesus di dalam Alkitab kita itu bukan lego, bukan perkataan Allah, bukan a, i, u, e, o, bukan gelombang suara. Yesus di dalam Alkitab kita itu adalah Allah itu sendiri, hikmat Allah itu sendiri, cerminan Allah itu sendiri yang nuzul jadi manusia. Dia adalah kalimatullah al-koha ila Maryam, surat 3 ayat 54, surat 4 ayat 171. Jangan dibingungkan dulu dengan Yesus. Nah, oke, sampai sini doktrin Trinitas kamu jelas, baru kita masuk ke Yesus. Ada yang mau kamu tanyakan nggak sampai sini? Mungkin sudah cukup. Cukup ya? Jadi tanya Allah dulu, Bu menciptakan Sofi. segala ya, Ini Muslim apa Kristen nih? Muslim. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui firman dan rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Mazmur 33 ayat 6 sampai dengan 9. Roh ini juga tidak diciptakan. Nah, ini beda dengan Allah yang kamu sembah. Allah yang kamu sembah itu bukan roh. Allah yang kamu sembah bahkan tidak punya roh. Roh itu ciptaan menurut iman kamu. Tapi di dalam Alkitab tidak mengatakan demikian. Di dalam Alkitab mengatakan Allah itu roh. Dan roh itu bersama dengan Allah sejak kekal. Karena roh itu adalah prinsip hidup Allah. Hayat ilahi, itu arti kata roh. Suatu benda yang nggak punya roh itu namanya mati, Dek. Ngerti ya? Bedanya patungnya Sopiatol dengan Sopiatol apa? Patungnya Sopiatol nggak punya roh. Kamu tablok, dia diam aja, dia nggak punya emosi, nggak punya jiwa, nggak punya roh. Allah itu roh. Dan yang namanya roh Allah itu artinya prinsip hidup Allah atau hayat ilahi. Sampai sini ngerti? Jadi Roh Kudus itu sebagai Roh Allah itu sendiri. Hah? Apa?
Roh Kudus itu di dalam Alkitab kita disebut Roh Allah dan Roh Kristus. Karena baik Bapa, Firman dan Roh itu satu. Kayak kamu dek menanti nih. Aku tanya, kamu itu manusia kan? Ya, manusia. Kamu itu tubuh, jiwa apa roh? Saya tanya. Tubuh, raga, ada jiwanya. Ya, kamu nggak bisa dipisahkan, betul nggak? Bisa dibedakan dong antara tubuh, jiwa, dan rohmu bisa kamu bedakan, betul nggak? Kalau tubuhmu dipisah dari rohmu, maka tubuhmu disebut mayat. Kalau rohmu dipisah dari jiwamu, rohmu jadi hantu, gitu kan? Nggak bisa disebut manusia, wong nggak punya tubuh dia, betul nggak? Ya. Nah, itu namanya ikatan yang ekad. Ekad atau esa, itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa kamu uraikan, yang tidak bisa kamu pisahkan. Kalau kamu mencoba menguraikan keesaan ini, ikatan ini, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Contoh, saya kasih tahu kamu, kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kamu itu ekad. Kamu itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa dipisah. Kalau kamu pisah tubuh, jiwa, dan roh, kamu tidak bisa disebut manusia. Betul? Ya. Iya, itu gambaran Allah kita. Ngerti ya? Doktrin Trinitas? Saya mau tambahin Oke. juga Sofi. Ya, boleh? Ya, silakan. Kami karena saya mau tarik dari Islam saja dulu ya. Kenapa di dalam Al-Quran itu dek ada tertulis kata kami? Menurut kamu, coba. Maksudnya gimana? Itu siapa yang ada di dalam kami itu siapa-siapa aja Kami itu di dalam ya, Al-Quran? muslimah, muslim, nabi dan segala macam itu kami. Kan beda dengan mereka. Kalau mereka kan ya berarti agama kalian. Kalau kami ya agama kami. Iya, di Al-Quran begini tertulis, kami mengutus kamu Muhammad. Kami itu di situ siapa? Kami mengutus Nabi Muhammad. Ya, Ya. siapa di Allah. situ? Allah itu jama apa tunggal dia? Tunggal. Kalau tunggal kenapa ditertulis kami? Kenapa tidak aku? Karena itu kan diturunkan, disampaikan kepada Jibril untuk mengatakan bahwa Nabi itu mengatakan bahwa pada Nabi itu sebagai Nabi utusan Muhammad. Oh, berarti Muhammad diutus oleh Allah dan Jibril. Berarti ya yang mengutus Muhammad itu siapa-siapa saja? Jibril, kemudian siapa lagi? Allah. Ya Allah saja yang mengutus. Allah saja. Tapi kenapa dibuat di situ kami? Itu kan jamak itu. Iya sih. Cuman kan Itu PR sih buat kamu. Coba Dek, nanti kamu kamu pelajari baca- bagaimana iya, arti pelajari aja jamak dulu. ya. Jamak itu tidak membicara mengenai ketuhanan, Dek. Ngerti ya? Aku kasih kamu PR 1 ya. Kamu baca surat 4, surat An-Nisa ayat 64. Surat 4 ayat 64 ini dikatakan tulis. Kamilah yang mengutus rasul-rasul dan tidaklah kamu taat kepada mereka kecuali atas seizin Allah. Nah, coba kami disapa situ kok si kami ini minta izin sama Allahmu. Gitu ya. Atau nih Allah ini minta izin sama Allah yang lain. Coba ya. Kamu nanti kasih tahu kita ya, surah 4 ayat 64. Oke? baik. Oke. Nanti saya akan mencari jawaban tersebut. Ya, bagus, Dek. Ya, oke. Nggak ada lagi pertanyaannya lagi kan? Saban selalu menanti, biar ganti sama yang lain. Pertanyaan saya tadi yang Yohanes pasal 10 ayat 30 itu. Ya, Oke, yes. Ya, silakan Mikana mau jawab. ya dia satu dengan Bapa. Tadi kan sudah dijelaskan seperti dirimu kan Satu ada hakikat. satu hakikat ya, sama-sama Maha Kuasa. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam dirimu juga ada Trinitas ya, tubuh, jiwa dan roh. Bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan, itu satu gitu. Baik, saya tambahi Mekana. Ya begini ya. Di dalam Islam itu ya kan, kamu tahu kalimatullah. Isa itu kalimatullah. Menurut kamu, kalimatullah itu diciptakan apa tidak? Atau sudah ada bersama-sama dengan Allah itu sendiri? Sudah ada. Sudah ada. Berarti Isa itu diciptakan apa tidak? Diciptakan.
kapan itu diciptakan? Kalimatullah itu kapan diciptakan? Nah, itu saya kurang mempelajarin sih itu kapan diciptakannya. Kalimatullah itu kan Isa ya. Mm-mm. Ya, Isa itu kalimatullah, firman Allah. Menurut kata kamu kan tadi diciptakan. Itu kira-kira kapan diciptakan Isa itu? Apa pada saat dia lahir? Atau udah ada sebelum-sebelumnya? Ntar, Bersama-sama dengan dia. Bang Fernando, kalau untuk kepada mereka kita cukup menyampaikan, kecuali kalau mereka yang punya pengetahuan baru kita bikin perbandingan. Itu cara kita. Kalau ke mereka ini kita kasih pengetahuan tentang Alkitabiah aja. Kecuali yang udah mau bikin perbandingan, baru kita bikin perbandingan. Hal-hal begini mereka harus tahu, Billy. Kenapa? Karena kan mereka sering menganggap bahwa Isa itu adalah Yesus. Ayo kita ikuti ya. Nah, kita ambil dari kalimatullah tadi. Menurut kamu kalimatullah itu diciptakan? Dek? Ya. Iya, kapan itu diciptakan? Yesus, kalau Nabi Isa itu kan dia kan nggak ada bapak. Nabi Isa tidak dilahirkan oleh seorang ibu dan seorang bapak, tapi Ya. Bang Fernando, ya para netizen yang nonton di channel saya bilang tentang Alkitab aja, nggak usah dibawakan ke Quran mereka. Iya, ini terkait Ya enggak, Tritunggal ya tadi, Tritunggal. ini soalnya membahas tentang Alkitab aja, Bang. Siapa yang bertanya tentang Alkitab kita akan jawab mengenai Alkitab. kalau Nabi Isa setahu saya itu tidak dilahirkan oleh Maria. Ya. Oke. Maria, tapi itu bapaknya Yusuf. Tapi tidak secara logikanya. Ibaratnya gini, ibaratnya kalau sejaman itu, ya itu Maria itu tiba-tiba secara itu hamil. Jadi makanya Maria kena dikucilkan karena dia hamil tanpa seorang suami. Ya. Berarti kalimatullah itu pada saat ada Gini Bang, bentar dulu Bang Fernando, karena kita nggak boleh bandingin Yesus dengan Isa gitu. Makanya saya katakan sekalipun Isa itu di kitab mereka ditulis sebagai Allah lah atau Tuhan, tetap kita nggak boleh merujuk ke situ, karena Yesus dan Isa itu berbeda gitu. Oh, okay. Karena kan berasal dari itu. Mereka antusias ya bicara. Iya, karena itu berbeda, Bang. Itu Fernando. Sebab kan Isa itu kan nggak disalib. Sementara kan karya terbesar ya, jantung Alkitab itu adalah karya Kristus di atas kayu salib. Jadi itu sudah berbeda gitu. Pada saat Isa meninggal itu kan Isa kan karena ada punya kekuatan, bukan kekuatan, kelebihan. Meninggal kapan? Kapan meninggal Isanya? Kan kalau di dalam sejarahnya agama yang non Muslim itu kan Isa kan meninggal, dia punya kekuatan. Bu, Jadi bentar, Bu. Bentar. Ini mamanya si adik selalu menanti ya? Sampai minta bantuan orang tua dia. Iya, Isa memang oke, bicara PR. Isa ini antusias. Udah gini aja Bang Fernando. Gini Bu, ibunya selalu menanti ya. Saya kasih PR aja boleh nggak? Saya kasih Anda bocoran. Ya, Anda catat ya. Isa Al-Masih di dalam Qur'annya ibu itu beda Bu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Isa Al-Masih di dalam Qur'annya ibu itu keponakannya Musa dan Harun. Dia punya ibu namanya Maryam. Maryam ini adalah anaknya si Imron, saudara perempuan Harun. Itu beda zaman Bu. Kemudian nanti ibu baca surah 4 ayat 153 sampai 157. Isa Al-Masih ini dibunuhnya zaman Musa. Nah sedangkan Yesus Kristus itu baru lahir 1400 tahun setelah Isa Al-Masihnya ibu. Ngerti ya? Ya. Jadi kalau Isa Al-Masih ini Yesus Kristus, nggak mungkin orangnya belum lahir kok disalib dari Hong Kong. Ya orangnya aja belum lahir gimana bisa disalib. Nah nanti ibu cari tahu dulu itu Isa Al-Masih lahirnya tahun berapa ya. Karena Isa Al-Masih di Qur'annya ibu itu punya paman namanya Musa dan Harun. Kakeknya namanya si Imron. Nah itu beda zaman Bu dengan si Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu lahirnya 1400 tahun setelah Isa Al-Masihnya ibu gitu ya. Oke? Nanti Jadi lihat begini, aja, Bu, Sofi. lihat di VT saya ya. Selalu menanti lihat di VT saya dan YouTube
Al-Hayat juga di YouTube saya juga ada perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus ya. Itu sangat berbeda dari segi tempat lahir, silsilah, tujuan kedatangan ya. Itu sangat berbeda sekali. Ini dua oknum yang berbeda. Ya. Oke. Jadi begini, Bu, selalu menanti saya bantu Ibu aja. Kalau Yesus adalah Isa, konsekuensinya Al-Quran salah sejarah. Kalau Ibu menyamakan Yesus adalah Isa, kira-kira Al-Quran salah sejarah atau tidak, Bu? Gitu konsekuensinya. Kalau Ibu masih menyamakan Yesus adalah Isa, pilihan keduanya Al-Quran salah sejarah. Yang sudah dijelaskan Ibu Al-Hayat tadi. Oh, begitu. Oke. Iya. Begitu. Jadi tapi emang salah sih, Bu. Ada namanya sejarah yang berbeda di dalam Al-Quran dan Alkitab ya. Tetapi kita lihat ya bahwa Alkitab itu lebih tua dan lebih dulu ada ya daripada Al-Quran. Nah, memang tidak salah, kita tidak mau mengusik keimanan Muslim, mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus, silakan saja. Tetapi sebaiknya di cross check ya secara sejarah kalau Isa itu bukanlah Yesus ya, karena di dalam Alkitab ditulis juga bahwa akan ada Yesus lain ya di dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan yang bukan dipercaya oleh umat Kristen sebelumnya gitu ya Bu ya. Nanti dipelajari lagi ya, ada banyak perbedaan di situ. Oke. Salah satunya yang paling besar itu adalah yang paling penting itu adalah penyaliban. Karena itu adalah titik puncak dari tujuan Isa itu datang ke dunia. Ya, selain itu Ibu juga harus belajar cari tahu itu namanya Taurat, Zabur dan Injil. Itu harus cari tahu karena memang di dalam Al-Quran dituliskan memang harus mengetahui Taurat, Zabur dan Injil gitu ya. Harus cari tahu, jangan anti gitu dengan hal-hal yang pengetahuan begitu. Jadi supaya bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah gitu Bu ya. Silakan. Ya, oke. Selalu menanti, selamat belajar dan selamat untuk membaca banyak referensi-referensi atau kitab-kitab ya. Terima kasih sudah bertanya. Salam toleransi, salam sehat selalu buatmu.